adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 5 Agustus 2024, hari biasa pekan ke-18. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah kekuatan kami dalam melawan dosa. Lindungilah dan jagalah kami dari segala tipu daya kenikmatan duniawi, dengan bertekun melaksanakan sabda-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa mereka." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan kedua ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang, pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pirsawan dan saudara terkasih, hari ini ada peristiwa atau peringatan fakultatif, yaitu untuk Basilika Santa Maria Maggiore yang dibangun pada abad ke-4. Perlu kita ketahui bahwa baru pada abad ke-4 gereja itu keluar dari bawah tanah. Kenapa? Pertobatan Konstantinus atau kesembuhan Konstantinus Raja Romawi yang kena kusta dan sembuh dengan berkat doa-doa dari ibunya Helena, Santa Helena, dan Paus Silvester yang pertama. Maka kemudian ada beberapa tempat yang dibangun. Hasil ucapan syukur dari Konstantinus adalah memberikan kepada gereja Katolik, kepada Paus, gedung musim panasnya, yang diubah dari gedung musim panas menjadi gereja di desa Lateran, yang sekarang terkenal sebagai Basilika Lateran atau Yohanes Pembaptis. Kemudian keluar kota dari Roma ada juga desa Vatikan
Yang ada di sana adalah kubur dari Santo Petrus. Kemudian ada juga Basilika Santo Paulus yang ada di luar kota, kan di sana ada kubur Santo Paulus, yaitu Basilika Santo Paulus di luar kota Roma. Dan kali ini Basilika Maria Maggiore berkaitan dengan Paus Liberius yang konon katanya ia dikunjungi oleh Maria dan Maria minta supaya mendirikan gereja. Maka gereja itu dulu dikenal baik sebagai gereja Santa Perawan Maria dari salju, ya, atau juga Santa Maria Liberiana karena berkenaan dengan Paus Liberius pada abad keempat, atau juga disebutkan sebagai Maria Nativity, nah Maria berkaitan dengan kelahiran sucinya. Tetapi kemudian menjadi Maria Maggiore, yaitu gereja yang lebih besar sebelum adanya Vatikan, ya, yaitu lebih besar dari gereja Lateran dia. Namanya Maria Maggiore, ya. Dan pada abad ke-18 baru direnovasi menjadi lebih besar. Nah, jadi boleh katakan 4 gereja itu kalau ada ad limina kunjungan Paus ke Vatikan sekitar 5 tahun sekali biasanya, atau nanti Holy Door, ya, boleh katakan sebab orang bisa berdoa di tempat-tempat itu. Satu di Basilika Santo Petrus, Santo Paulus, Yohanes Lateran dengan skala santanya, dengan jalan berlututnya itu, dan Maria Maggiore. 4 basilika yang ada di luar kota Roma, ya, di daerah sekitar Vatikan. Nah, saudaraku, hari ini kita membicarakan tentang makanan rohani. Nah, bagaimana umat terkesima dengan Yesus. Maka mereka pergi mendengarkan cerita-cerita tentang apa yang dibuat oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Yesus mewartakan kabar gembira. Dan umat tertarik. Kalau sekarang kan tinggal digeser saja kita bisa membacanya. Sekarang dulu enggak. Belum ada kitabnya, lalu orang datang mengalami pengalaman bersama dengan Yesus, mendengarkan sabda Yesus sampai malam. Tentu mereka lapar, tapi karena mereka kagum kepada Kristus, maka mereka tidak pergi dan tidak beranjak dari tempatnya. Karena itu pada pagi hari ini, Yesus mengingatkan kita akan perhatian kita. Yesus mulai dengan perhatiannya kepada para murid agar mereka memberi makan, dan mereka tak berdaya, dan mereka menyerahkannya kepada Yesus dengan mengatakan, kami hanya punya 5 roti 2 ikan, dan Yesus memberkatinya. Luar biasa berkat Yesus itu, yaitu bisa mengenyangkan orang yang sekitar ribuan. Kalau sekarang miliaran, bukan hanya ribuan. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus saja 1,7, belumnya gereja Protestan hampir 2 miliar. Kita minta dan Yesus beri senantiasa apa-apa yang menjadi rezeki kita. Bukan hal yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita tidak pernah terima kasih kepada Yesus, anggap itu biasa-biasa saja. Dan terutama untuk orang Katolik, gereja Katolik, Yesus memberi kepada kita sakramen Ekaristi, di mana dia dalam Last Supper, dalam perjamuan terakhirnya mengingatkan para rasul untuk melakukan apa yang sudah dilakukan, mengubah, ya, kalimat-kalimat yang ada dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Talmud, dalam pesta Paskah Yahudi menjadi Paskah Kristiani. Dan Ekaristi di mana Yesus berkata, terimalah kamu semua, inilah tubuhku, makanlah. Terimalah, inilah darahku, minumlah, darah perjanjian baru dan kekal. Ya, lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Dan gereja Katolik melakukannya sampai hari ini. Maka kita mendapatkan dari Yesus makanan jasmani dan makanan rohani. Maka jangan takut, jalanlah terus, nikmatilah dan cari waktu setiap hari pagi-pagi sebelum kita kerja, kita ikut Ekaristi. Hasilnya luar biasa. Ya, Tuhan
senantiasa memberi kepada kita apa yang kita perlukan. Maka kita harus bersyukur kepada Yesus yang memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan, berkat-berkat yang setiap hari diberikan, kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga makanan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus, terima kasih, dan marilah kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh sehat senantiasa dalam kegembiraan di dalam Dia. Selamat pagi.